karena iman dan takwa adalah prasyarat Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya dari langit dan mengeluarkan barokahnya dari bumi. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi umat yang tercerahkan. Pertama kali khatib ingin meminta maaf karena tadi bacaan surat harus saya perpanjang karena masih ada saudara-saudara kita yang masih berdatangan sehingga mungkin tidak sesuai yang diharapkan, mestinya agak cepat tetapi jadi agak lambat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan khutbah dengan judul 7 kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, dan ini sesungguhnya adalah ayat tentang bulan puasa yang kita harus melakukan ibadah, tidak makan, tidak minum di dalamnya. Ayat 185 surat Al-Baqarah, bukan ayat 183. Ayat 183 adalah ayat untuk puasa umat di awal Islam. Tapi puasa kita adalah berdasarkan Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini ayatnya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Maka sudah seharusnya kita pada 1 bulan puasa kemarin kita membaca Al-Qur'an sampai kita merasa bahwa Al-Qur'an seolah-olah diturunkan kembali kepada kita semua. Dan oleh karena itu kita harus menyadari betul apa sesungguhnya kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Dan kalau saya rumuskan ada 7 kewajiban tadi itu yang menjadi kewajiban kita. Tentu saja kewajiban yang ada di sini adalah bisa wajib ain, tetapi sebagiannya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah adalah wajib proporsional. Kalau misalnya di rumah sakit ada 1000 orang pasien, maka tidak cukup hanya dengan 1 orang dokter. Ini bukan seperti sholat jenazah yang kalau satu kampung berapapun jumlahnya cukup diurus oleh 1 orang. Kalau sudah beres itu namanya fardu kifayah, karena kifayah itu artinya cukup. Tentu saja kewajiban-kewajiban ini harus kita perhatikan apakah sudah cukup atau belum. Kewajiban yang pertama kepada Al-Qur'an adalah membacanya. Karena Al-Qur'an berasal dari kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca. Kemudian jadi Quran, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Maka Quran itu adalah bacaan Bapak dan Ibu semua, tetapi bacaan Quran tidak seperti bacaan Al-Qur'an. Kalau Quran cukup kita baca dengan hati, tetapi Al-Qur'an yang pertama kali harus kita baca dengan suara. Kenapa harus dengan suara? Karena kalau dengan menggunakan suara, maka keindahan Al-Qur'an yang merupakan salah satu mukjizat Al-Qur'an akan terasa. Misalnya, kalau kita membaca Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Akan berakhir R semua belakangnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. S semua belakangnya. Misalnya lagi, ini kita kadang-kadang tidak tepat membacanya. Surat Al-Asr yang biasanya dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sudah benar tetapi kurang tepat. Yang tepat adalah wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. R semua belakangnya. Kemudian lagi yang sering saya dengar
Dan ini banyak yang tidak tepat juga ketika membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mestinya begitu, yang paling tepat. Biasanya dilanjutkan min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Mestinya tadi itu min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sesuai dengan konteks Al-Qur'an pada saat itu diturunkan, yaitu pada saat Al-Quran diturunkan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah pujangga-pujangga, para penyair, syair, maka kemudian di dalam Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara adalah para penyair. Para penyair dikonsepsikan oleh orang-orang Arab pada saat itu sebagai orang yang memiliki khodam namanya jin. Maka mereka disebut sebagai majnun. Maka majnun artinya bukan gila, tetapi majnun artinya adalah orang yang kerasukan jin. Jin di dalam bahasa Inggris diserap menjadi genius. Maka orang yang majnun itu dianggap sebagai orang yang jenius. Karena dianggap kalau bahasa kita adalah orang pinter yang bisa meramal masa depan. Dan yang pasti adalah mereka memiliki kemampuan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Maka itu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah juga rumpun ayat yang kalau kita baca dengan benar, maka kita akan menemukan rima yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rimanya adalah qaf, qaf, mim, mim, mim. Itu seperti kita berpantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Itu rima namanya. Yang dihadapi oleh Rasulullah adalah masyarakat yang kalau masyarakat kita di Indonesia adalah masyarakat Padang, bukan masyarakat Semarang. Kalau masyarakat Semarang nggak terlalu bisa berpantun. Tetapi kalau masyarakat Sumatera Barat memiliki kebiasaan berpantun. Itulah sebabnya pujangga-pujangga di Indonesia dari berbagai angkatan rata-rata berasal dari Padang, Sumatera Barat, bukan dari Semarang. Ini adalah contoh bahwa kita harus membaca Al-Quran sampai benar. Nah, saya punya riset. Riset saya adalah temuannya cukup menarik dan harus memotivasi kita. Bahwa umat Islam di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran tidak lebih dari 40%. Sedangkan yang bisa membaca Al-Quran dengan tepat, sesuai dengan tajwid, hanya tidak lebih dari 4% dari 40% tadi. Dan kemudian yang memahami artinya tentu saja lebih sedikit lagi. Maka semangat Ramadan kemarin harus kita jadikan sebagai semangat untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua adalah mengartikan Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kemudian kita mesti tahu artinya. Dan bagi masyarakat Indonesia, ini sesungguhnya tidak terlalu susah. Kita bersyukur menjadi masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang banyak diantaranya merupakan serapan dari bahasa Arab. Kita mau kata apa? Contohnya di dalam Al-Quran ayat awal-awal misalnya ada dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu lebih dari 50%-nya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dzalikal kitabu, Alkitab bahasa Indonesia. La raiba fi, bukan bahasa Indonesia. Hudan menjadi hidayah. Semoga dia mendapatkan hidayah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya menjadi takut. Jadi takut itu berasal dari kata takwa. Alladzina yu'minuna, yu'minuna berasal dari kata iman. Amana yu'minu iman. Beriman itu bahasa Indonesia. Bil ghaibi, kepada yang gaib. Gaib bahasa Indonesia lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Yuqimuna kemudian membentuk kata iqamat.
Iqomat juga bahasa Indonesia, sudah qomat sholatnya ini, sudah masuk waktu sholat, sudah qomat. Kemudian membentuk kata makam, makom, itu semuanya bahasa Indonesia sudah. As-sholata tentu saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Rozaqna berasal dari kata rozaqo, membentuk kata rizki. Yunfikun berasal dari kata anfaqo, yunfiku infak, membentuk kata infak. Tentu saja sudah bahasa Indonesia, dan kita sering mendengar kata, mengucapkan kata zakat, infak, sedekah. Dewan Perwakilan Rakyat itu juga 100% bahasa Arab. Dewan artinya kumpulan, perwakilan dari kata wakil. Kita sering berzikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wakil itu artinya penguasa. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat, ro'iyah itu berasal dari kata ro'a. Ro'a artinya menggembala, kemudian membentuk kata ro'iyah. Ro'iyah artinya gembalaan. Jadi umat ini adalah gembalaan. Kalau dalam bahasa Kristen namanya domba-domba yang tersesat. Maka rakyat itu adalah berasal dari kata ro'iyah. Ro'a artinya memimpin, diserap dari hadis Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala, adalah pemimpin. Maka kemudian diambil oleh Sunan Kalijogo, itu menjadi cah angon penek no blimbing kuwi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Ini kalau kita mau mengkaji Al-Quran, Al-Quran hanya terdiri atas 77.439 kata, dan kata dasarnya, kalau go, going, when, gone, itu go-nya itu hanya berasal dari ribuan saja. Jadi kalau kita setiap hari menghafalkan satu kosakata saja, tidak sampai setahun kita sudah menguasai keseluruhan bahasa Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkannya. Ini yang mungkin bisa saya sebut sebagai fardu kifayah. Menghafalkan Al-Quran juga tidak susah. Sebenarnya menghafalkan Al-Quran itu tidak susah kalau kita menggunakan metode yang tepat. Saya punya pengalaman, dulu santri-santri saya di Monas Institute di belakang rumah di Ngalian ini, kemudian di Rembang sana ada Planet Nuvo namanya. Ini saya jadikan sebagai laboratorium saya. Di sana dulu santri-santri menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya. Hasilnya 3 tahun maksimal hanya 23 juz, rata-rata 13 juz. Mungkin ini bagi sebagian orang dianggap sebagai prestasi, tapi tentu saja bagi saya bukan. Ini belum prestasi. Bahkan ini bisa menyebabkan orang jadi berhenti karena merasa kecapean menghafalkan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena mereka menghafalkan Al-Quran tanpa terlebih dahulu menguasai artinya. Saya uji dengan kalimat yang sederhana. Setiap yang mau menghafalkan Al-Quran sekarang saya uji dengan harus menirukan kalimat yang saya buat, yang berasal dari tradisi Yunani sebenarnya. Kalimatnya adalah kamu akan pergi, kamu akan kembali, karena kamu tidak akan mati di medan perang. Rata-rata orang Indonesia bisa menirukan kalimat saya tadi itu sekali, 2 kali. Tidak ada yang sampai 3 kali. Tetapi ketika saya minta untuk menirukan bahasa aslinya, bahasa Yunani, ibis redibis numquam peribis in armis, itu rata-rata memerlukan pengulangan 7 kali lipat. Maka kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya, tingkat kesulitannya bisa 7 kali lipat. Maka anak-anak kita, silahkan perhatikan Bapak dan Ibu semua, kalau ada yang anak-anaknya menghafalkan Al-Quran, nanti mereka pada saatnya akan mengalami yang namanya putus asa. Maka lebih bagus lagi kalau sejak kecil mereka diajarkan menguasai kosakata dalam bahasa Arab yang jumlahnya tidak banyak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, tadi juga kita sudah saksikan bagaimana pentingnya menghafalkan Al-Quran. Di antaranya yang paling pragmatis adalah menunggu jamaah sholat sampai terkumpul. Itu adalah manfaat yang paling pragmatis. Manfaat ideologisnya adalah kita bisa merenungkan Al-Quran. Ini adalah kewajiban keempat. Kewajiban keempat adalah merenungkannya.
Misalnya, banyak yang salah ketika memahami surat Al-Asr, wal asr tadi itu biasanya kalau ditanya, kenapa di dalam surat Al-Asr manusia disebut rugi? Biasanya hampir semuanya, bahkan saya riset lagi, saya tiap hari ini riset sekarang ini, itu menjawab bahwa rugi karena tidak memanfaatkan waktu. Kalau tidak memanfaatkan waktu, nggak bisa disebut rugi. Kenapa? Karena tidak melakukan apapun. Yang dimaksudkan rugi adalah orang yang sudah pergi ke pasar, sudah jualan, tapi jualannya tidak laku. Atau jualannya tidak menghasilkan lebih, tidak menghasilkan nilai lebih, itu adalah orang yang rugi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, juga demikian. Seorang yang rugi adalah seorang yang sudah beramal soleh, tapi tidak beriman. Maka ayat berikutnya setelah wal asr adalah innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu sangat ideologis sekali. Ini adalah paham yang bertentangan dengan paham satu, ateisme, agnostisisme, pluralisme, dan lain-lain dalam aspek teologis. Kemudian di dalam aspek humanisme juga bertentangan. Karena humanisme orang beramal tanpa harus niat, itu tidak masalah. Tetapi di dalam Islam, amal harus didasarkan pada niat. Niatnya itu adalah iman kepada Allah. Kemudian setelah merenungkannya, kita bisa mengerjakannya. Setelah mengerjakannya, tadi itu bisa menjadi tepat. Kalau tidak tepat, maka kita akan mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya adalah salah. Kemudian baru mengajarkannya. Mengajarkannya adalah salah satu aktivitas yang oleh Nabi Muhammad disebut sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ketujuh adalah memperjuangkannya. Memperjuangkannya ini bisa di dalam konteks kehidupan masyarakat, juga dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bermasyarakat tentu saja tadi itu mengajarkan itu bagian dari memperjuangkan Al-Quran. Tetapi memperjuangkan Al-Quran yang paling efektif dan efisien adalah melalui jalur politik. Jadi bahasanya adalah segenggam kekuasaan lebih dahsyat implikasinya dibandingkan uang segudang. Contohnya apa? Di berbagai negara saya temukan, karena saya ngajar negara politik dan perempuan di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, saya baca ada negara-negara seperti Kanada dan kemudian negara-negara Skandinavia itu memberikan cuti hamil melahirkan menyusui belasan bulan. Itu bukan negara Islam, tetapi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim ternyata cutinya hanya 3 bulan. Itulah sebabnya anak-anak kita ini banyak yang stunting, banyak yang kekurangan gizi karena pada saat kecilnya mereka terabaikan. Mereka tidak minum susu. Padahal Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Di dalam ayat ini jelaskan tegas sekali bahwa anak-anak mestinya mendapatkan susuan ibunya selama 2 tahun penuh. Kalau kita bisa memenuhi ini, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang terpenuhi kebutuhan gizinya sejak awal, sehingga menjadi anak-anak yang cerdas. Karena itu, Bapak dan Ibu semua, hadirin wal hadirat, marilah kita bersama-sama menjalankan kewajiban kita, 7 kewajiban tadi itu, mulai dari membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, sampai memperjuangkannya. Kita harus bahu-membahu agar 7 kewajiban itu bisa kita jalankan secara optimal. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan mampu untuk menjalankan 7 kewajiban kita kepada Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.